semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa jurusan 10 TOB ya. Yang dulunya kemarin itu kalian ada 10 TKRB, sekarang namanya adalah teknik otomotif B. Apa kabar kalian hari ini? Gimana kabar? Baik, Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kabar kalian semua pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan bimbingan praktikal yang setiap minggunya kita laksanakan secara daring. Jadi untuk sementara kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring sambil nanti kita dapat informasi bahwa pembelajaran nanti secara tatap muka. Pada pertemuan kita hari ini, sesuai dengan asesmen yang kalian jawab di AKPD, kita membahas mengenai tipe-tipe gaya belajar. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Damar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Damar, ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai pertemuan ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Ya, saya. Terima kasih kepada Saudara Damar sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk pertemuan hari ini kita 1 kali 45 menit ya. Jadi untuk tema pada hari ini adalah tipe gaya belajar lah. Untuk kelompok sudah Bapak bagikan ya. Itu makanya bawa dulu dan kalian sudah bisa membagikan kelompok secara 3. Jadi ikuti arahan yang Bapak sampaikan di grup WA. Itu ada 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kelihatan nih pada belum semangat nih. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita kepalkan tangan gini. Misalnya Bapak ngomong SMK, kalian jawab bisa. Dijawab ke situ. Jangan diangkat. Ya, SMK bisa. Yes. Silakan. Suaranya dihidupkan. Jangan jadi momennya ngomong. Sambil kepal tangannya nak. Kita coba suara mic-nya hidupkan. Atau gimana Pak? SMK. SMK. Bisa kan? SMK ya. Bisa. Kita ulangi lagi. SMK. Bisa. SMK. Ya. Terima kasih. Kalian adalah siswa era. Artinya kalian adalah orang-orang pilihan. Kalian adalah orang-orang yang terbaik yang diterima SMK Negeri 5 Banjarmasin. Ya. Saat ini kalian sudah ada di kelas 10 lah, jadi kalian bukan SMP lagi. Artinya kalian sudah harus berpikir secara SMA, SMK ya. Karena tujuan dari SMK itu adalah siap bekerja dan siap kuliah. Karena kalian adalah orang-orang pilihan.
Sekali lagi, kalian adalah orang-orang pilihan, kalian adalah orang-orang yang terbaik yang sudah diterima di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Jadi untuk materi hari ini mengenai tipe-tipe gaya belajar untuk kelompok sudah Bapak bagikan ya. Jadi di grup sudah Bapak bagikan untuk kelompoknya. Nanti kalian Bapak minta untuk berkoordinasi bersama teman-teman kalian yang sama kelompoknya, yaitu kelompok 1 juru bicaranya adalah Ahmad Damar Pratama, kelompok 2 itu Ahmad Habibi, dan kelompok 3 ada Ilham Maulana. Ya. Yang di waktu pertemuan yang tadi sebelum kita memasuki yang secara daring ini, kalian sudah berembuk dan juga saling berkomunikasi dengan teman kalian mengenai apa yang kalian rasakan dalam menerima materi pembelajaran. Mungkin dari kelompok 1, silakan Saudara Ahmad Damar Pratama untuk membacakan hasil rembukan di kelompok 1. Silakan. Pak, hasil pembicaraan kami bersama di kelompok 1 bahwa yang kami rasakan, kami senang apabila pelajaran langsung praktek. Oh gitu ya. Jadi kelompok 1 itu mempunyai arahan bahwa yang kalian senangi apabila pembelajaran itu langsung praktek. Gimana dengan kelompok 2, juru bicara Ahmad Habibi? Silakan memberikan masukan ataupun tanggapannya mengenai diskusinya tadi. Kelompok 2 atau yang lain mewakili? Kalau kelompok yang lainnya Ilham Maulana. Ya, silakan Ilham Maulana untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil pembicaraan kami bersama kelompok 3 bahwa kami ketujuh amun belajar sambil mendengarkan lagu di handset. Jadi rasa enjoy. Oh iya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Artinya ada perbedaan ya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang dengan kelompok 2 kita mewakili. Kelompok 2 bisa mewakili. Silakan. Silakan kelompok 2. Iya. Ya, silakan. Silakan bisa dibacakan untuk kelompok 2. Siapa aja? Bacakan untuk hasil kelompok 2. Baca, Pak. Iya, silakan. Hasil pembicaraan kami bersama di kelompok 2 bahwa yang kami ketujuh itu membaca buku sering kami tandai spidol, disko, dan kami garis warna. Jadi dah saat kami mencari kata yang penting. Oh iya. Terima kasih untuk penyampaian dari kelompok 2. Artinya dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3 ada perbedaan ya. Yang kelompok pertama ini dia lebih senang apabila pelajaran itu langsung praktek. Untuk kelompok 3 tadi dia lebih suka kalau belajar itu sambil mendengarkan lagu atau musik. Dan kelompok 2 tadi apabila dia lebih suka itu apabila ditandai dengan menggunakan warna seperti stabilo ya. Jadi dari perbedaan ini nanti kalian bisa menentukan tipe belajar seperti apa sih yang kalian rasakan, yang kalian alami.
Nanti setelah materi ini akan Bapak berikan juga LKPD lah Bapak yang peserta didik yang nanti akan kalian jawab itu ada di grup WA, nanti linknya akan Bapak kirimkan. Jadi silakan setelah materi ini akan Bapak beri link pertanyaan, nanti kalian silakan jawab dan juga nanti akan kalian jumlahkan sendiri hasil yang kalian jawab, apakah kalian di tipe belajar yang apa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ada. Kita langsung saja ya ke materi. Kita langsung saja ke materi. Bapak mohon izin untuk screen dulu supaya kalian bisa memahami mengenai materi yang akan Bapak sampaikan mengenai tipe-tipe gaya belajar. Apa? Ketawa. Belum ketawa. Isinya batang semua ya. Lakian rataan. Binian. Ada. Ya bisa terlihat ya. Terlihat ya. Mas Banar. Ya mana? Tadi. Bah tuh diganggu tuh Jersian tuh Jasa Ansari. Nah, kali ini akan Bapak jelaskan mengenai tipe gaya belajar atau tipe learning style. Jadi para idaman cowok-cowok. Kata canda. Bayi dapa, Pang. Jam. Senang sekali, Pang. Di antara kalian itu yang di kelas ini dapat lebih paham pelajaran dengan menggunakan fisik. Tadi yang sudah disampaikan lah oleh kelompok gaya. Mungkin ada juga yang lebih paham pelajaran dengan membaca. Itulah yang disebut dengan gaya belajar. Artinya yang kalian paparkan tadi di kegiatan kelompok itu adalah termasuk dengan gaya belajar. Pastinya setiap orang itu memiliki gaya belajar berbeda-beda. Ya, jadi antara Damar mungkin dengan Dapa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus menonton gaya belajar yang kalian alami seperti apa. Karena itu akan menentukan kalian bisa fokus tidaknya dalam menerima pelajaran kalian terima di seluruh mata pelajaran. Tujuannya adalah agar lebih memahami bagaimana gaya belajar kamu. Yuk kita simak informasi yang akan disampaikan berikutnya. Kita definisikan dulu gaya belajar itu adalah orang menyerap dan mengatur serta mengolah informasi. Jadi di sini gaya belajar itu adalah kombinasi ya, dikombin dari bagaimana seseorang itu bisa menyerap, mengatur serta mengolah informasi dengan tujuannya agar memahami materi yang disampaikan. Pengertian gaya belajar menurut para ahli, menurut James Whittaker yang dipandu oleh Jamarah Saiful Bahri, Poli Belajar, pengertian belajar itu adalah proses dimana tingkah laku itu ditentukan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi menurut James Whittaker itu proses belajar itu adalah sebuah proses. Jadi proses di mana tingkah laku ditentukan atau diubah melalui latihan atau juga pengalaman kalian. Beda dengan Winkel, di sini Winkel mengatakan bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Jadi ada perbedaannya antara James Whittaker dengan Winkel. Ergen juga mengemukakan bahwa belajar sebuah proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Dari tiga perangai ini ada perbedaan, namun di sini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar itu adalah memiliki hasna.
dari seseorang kita ketika melakukan kegiatan dalam hal berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar itu memiliki khas. Misalnya gaya belajar kalian tuh seperti senang menggerak-gerakkan kaki, atau senangnya itu menempelkan pulpen ke telinga. Nah, itu ciri khas tersendiri dari gaya belajar yang nantinya itu kalian bisa paham atas apa yang diberi materi oleh guru pelajaran. Ada 3 jenis gaya belajar yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah gaya belajar secara visual atau penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditory atau pendengaran. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik ataupun praktek. Di sini nanti akan kalian temukan kalian termasuk gaya belajar yang seperti apa. Nanti akan ada pertanyaan dalam bentuk LKPD yang akan Bapak share melalui grup WhatsApp. Kita pahami dulu gaya belajar visual. Gaya belajar visual di sini yaitu berfokus pada penglihatan, ya. Jadi gaya belajar sini lebih banyak menggunakan media indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, ya. Biasanya orang-orang yang menggunakan visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Adapun karakteristik gaya belajar visual, ya, mereka itu lebih mudah mengingat apa yang dia lihat. Jadi ciri-ciri gaya belajar visual ini dia lebih mudah apa yang dia lihat. Misalnya yang dia lihat saat ini adalah meja, pulpen, garis, ataupun yang secara visual yang dia lihat itu akan mengingat ke memori otak. Yang kedua, dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi gaya belajar visual itu dia lebih suka membaca karena secara penglihatan dia bisa memahami apa yang dia terima ilmunya. Ya. Untuk selanjutnya cara berbicara dengan tempo yang cepat. Ini biasanya orang gaya belajar visual itu gaya bicara temponya cepat. Nanti biasanya bisa kalian rasakan nih bagaimana cara bicara dengan tempo yang cepat itu. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Orang yang gaya belajar visual itu dia rapih dalam penampilan dan pakaian. Dia tidak senang dengan pakaian yang merawut, artinya tidak bajunya kusut, ya, karena dia suka baik pakaian maupun celananya. Terus selanjutnya lebih mudah menerima instruksi secara tertulis. Jadi gaya belajar visual di sini dia lebih mudah menerima instruksi yang disampaikan secara tertulis oleh guru. Dia tidak mudah terpengaruh dengan keramaian. Artinya kalau misalnya suasananya gaduh, ramai, justru dia tidak fokus. Ya. Terus dia suka menggambar apapun yang di kertas. Jadi gaya belajar visual itu dia sambil memperhatikan, dia juga mengoret-oret di kertas biasanya berupa gambar apa, misalnya gambar pemandangan atau gambar yang hal-hal yang menurut fantasi dia itu divisualisasikan melalui gambar, ya, sambil dia memperhatikan guru yang menerangkan. Cara belajar visual di sini dia belajarnya dari gambar maupun video. Jadi di sini dari secara visualnya dia lebih suka belajar itu dari gambar ataupun video, dia lebih paham. Terus dia suka bahwa dia suka membaca buku tidak hanya tulisan tetapi juga ilustrasi. Artinya di sini daya hayalnya cukup tinggi. Jadi selain tulisan dia juga melihat secara gambarnya ilustrasinya seperti apa. Terus dia suka membuat mind mapping dalam untuk memudahkan belajar. Jadi di sini orang yang belajar secara visual ini suka merencanakan atau mind mapping dalam pemahaman pembelajaran dia. Selanjutnya dia menggunakan spidol warna, ya, seperti yang disampaikan dengan kelompok 1 tadi ya, salah satunya. Jadi
bukan kelompok 1 tadi ya, kelompok 2 ya. Jadi dia suka menggunakan spidol warna-warni dalam membuat catatan. Yang selanjutnya adalah gaya belajar auditory ataupun pendengaran. Ya, di sini dia mengandalkan pendengaran sebagai media informasi dia. Adapun karakteristik gaya belajar auditory itu, yang pertama dia lebih mudah mengingat apa yang dia dengar. Jadi di sini gaya belajar auditory itu dia lebih suka mengingat ya apa yang dia dengar dari penyampaian gurunya ya. Misalnya gurunya itu senang apa saat itu dia dengan metode penjelasan, dia lebih cepat mengingat apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah dia senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terganggu dengan keributan. Jadi walaupun di kelas misalnya teman-teman yang lain ribut atau berbicara masing-masing ataupun dengan temannya saat guru menjelaskan, tapi dia fokus dengan penjelasan guru. Inilah karakteristik auditory ya. Selain itu dia kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Nah, di sini dia dalam pembelajaran auditory, dalam tugas yang melibatkan secara mata, dia terganggu, agak sulit. Dia senang membaca dengan mengeluarkan suara. Artinya pada saat membaca dia sambil komat-kamit, sambil ngomong. Jadi apa yang dibaca itu misalnya tulisannya ini berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja, nah sambil mulutnya sambil ngomong, nah tapi tidak keras suaranya, yang jelas bibirnya itu bergerak sesuai dengan apa yang dia lihat. Terus biasanya merupakan pembicara yang fasih. Jadi orang yang belajar auditori ini kalau misalnya ditanya oleh guru ataupun dia tampil di depan untuk mempresentasikan pembelajaran, dia senang berbicara yang fasih ya, tidak canggung, tidak juga dia gagap, artinya lempeng. Artinya di sini dia bisa berbicara secara lantang. Terus mudah mengingat nama orang saat perkenalan. Jadi gaya belajar auditori ini pada saat dia berkenalan dengan seorang, walaupun baru pertama kali ketemu, dia cepat untuk mengingat orang tersebut. Ya, ini ciri cara belajar secara auditori. Ini cirinya adalah belajar sambil mendengar musik yang disukai. Ya. Jadi cirinya itu dia senang belajar sambil mendengarkan musik seperti yang dijabarkan oleh kelompok 3 tadi ya. Perwakilan kelompok 3 tadi, dia menyampaikan bahwa senang belajar itu sambil mendengarkan musik. Yang kedua, mereka penjelasan guru dan memutarkannya kembali saat belajar di rumah. Jadi siswa yang biasa secara auditori itu dia bisa menggunakan alat perekam seperti yang ada di handphone untuk mendengar untuk merekam penjelasan dari guru. Lalu dia memutarkannya lagi mungkin saat di rumah atau saat waktu lenggang untuk bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya adalah belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih ingat dan lebih memahami materi. Jadi di sini orang yang belajar secara auditori itu lebih senang belajar itu secara diskusi bersama teman ya. Jadi dia tidak kurang menyenangi itu belajar sendiri. Justru dia lebih suka berdiskusi bersama teman-temannya supaya lebih bisa mengingat dan memahami materi tersebut. Selanjutnya, apabila membaca buku, dia sambil mengucapkan dengan suara seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi apabila dia membaca buku, dia seperti mulutnya sambil ngomong, tapi pelan, tidak nyaring. Dia sambil mengucapkan dengan suara, ya, seperti gini. Ini kan ada tulisannya kan cara belajar secara auditori. Nah, itu cara. Jadi bibirnya itu
mengikuti apa yang dia baca. Ya, itu ciri-ciri cara belajar ya secara auditory. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik ataupun yaitu adalah menggabungkan antara penglihatan dan pendengaran sambil dipraktekkan. Jadi di sini yang kinestetik itu mengkombin atau menggabungkan antara visual, auditory sambil dipraktekkan, sambil dijalankan, ya. Karena di sini dia lebih suka langsung praktek dengan penglihatan, dengan pendengaran, dan juga langsung ke prakteknya. Adapun karakteristik gaya belajar kinestetik, yang pertama menyenangi belajar secara praktek. Nah itu pastilah dia lebih senang secara praktek. Apalagi kalian yang notabene-nya adalah teknik, ya pasti itu banyak praktek. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalian bukan hanya memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin juga lebih suka yang visual ataupun yang auditory, artinya yang lebih suka melihat ataupun juga yang mendengarkan, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini monoton secara visual, auditory ataupun kinestetik. Yang kedua, kesulitan dalam menulis, pandai bercerita. Jadi di sini yang kinestetik itu dia kesulitan dalam menulis, ya. Terus tapi dia pandai dalam bercerita karena senang, dia berhayalnya itu bisa dia ceritakan dengan mudah, ya, dengan daya tangkap, daya terima penyampaian dari guru bisa dia ceritakan kembali. Selanjutnya, saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh. Di sini apabila dia ngomong sama temannya, biasanya dia menggerakkan kaki atau menggaruk-garuk tangan yang sebelahnya, atau juga sambil menggerak-gerakkan telinga, ya, dengan tangan kanannya atau tangan kirinya, atau juga yang tangan itu bisa sambil megang alis, ya, artinya gerak tubuhnya itu tidak diam. Selanjutnya dia menyukai aktivitas dengan gerakan tubuh, sama dengan yang nomor 4 tadi ya. Jadi yang kinestetik ini dia suka aktivitas dengan gerakan tubuh. Selanjutnya ciri cara belajar secara kinestetik, ya. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera dipraktekkan. Jadi di sini apabila siswa atau seseorang itu dapat materi belajar, dia langsung mempraktekkan, ya, apa yang diterima oleh guru tersebut, jadi praktekkan. Mungkin kalian nanti bisa pastinya mengalami seperti itu juga ya. Jadi penyampaian dari guru itu mungkin penasaran, langsung dipraktekkan, mungkin di jurusan, di bengkel, ataupun mungkin juga di rumah. Terus dia suka berbicara dengan perlahan, ya. Artinya di sini belajar gaya kinestetik itu berbicaranya suka yang perlahan. Terus dia belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerak, misalnya berjalan. Jadi di sini dia belajar tidak hanya diam, tidak hanya duduk, tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa dengan gerakan berjalan mana gitu, atau misalnya sambil menggerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri, supaya penerimaan pemahaman yang dia yang dia dengar dari guru tersebut sampai ya paham dia dengan menggunakan gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya, dia senang mengunjungi tempat yang berkaitan dengan materi. Ya, misalnya nih, seperti kalian yang jurusan otomotif, teknik kendaraan ringan, bukan nih ke bengkel, khususnya ke bengkel mobil, ya. Terus dia lihat nih apa yang diperbaiki oleh montir,
misalnya servis ringan, ya dia pahami, ya dia cermati, terus dia catat, ambil ya dia catat, lalu dia praktekkan di rumah. Terus melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan. Nah ini, jadi saat setelah materi yang disampaikan oleh guru, dia tidak monoton menerima seperti itu aja. Jadi dia bisa bereksperimen ya. Misalnya aja gini, pada saat guru jurusan TKR memberikan materi mengenai mobil, ya, bagaimana caranya agar mobil tersebut bisa hidup ataupun bisa baik. Jadi dia bereksperimen ya dia mungkin lebih memudahkan lagi. Yang awalnya mungkin menggunakan BBM seperti Pertalite atau Pertamax atau Premium, dia bisa menggunakan energi listrik. Nah, seperti itu maksudnya eksperimen. Berhasil ataupun tidak, yang jelas eksperimen tersebut dia laksanakan. Ya dia melakukan perubahan. Yang awalnya gurunya memberi materi menggunakan bahan bakar berupa Pertalite ataupun Pertamax, tapi dia bisa bereksperimen dengan cara merubah ya dengan menggunakan energi listrik. Terus dia senang mengikuti ekskul atau ekstrakurikuler ya. Jadi yang kinestetik ini dia kemungkinan besar itu dia senang kegiatan ekskul, misalnya pramuka ataupun drum band atau apalagi nih yang OSIS ya, karena mereka lebih suka seperti itu ya. Setelah mendengar penjelasan mengenai gaya belajar yang Bapak sampaikan tadi, yang perlu kalian lakukan adalah pertama, pahami dulu gaya belajar ya. Jadi kalian harus memahami nih gaya belajar kalian ini seperti apa agar materi yang disampaikan oleh guru itu bisa kalian pahami. Itu tujuan utamanya dulu ya. Misalnya nih, saya bingung Pak, setiap guru memberikan tugas, saya selalu lalai, saya tidak mengerjakan ya. Gimana Pak supaya saya bisa mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru? Nah itu tadi jawabannya ada pada diri kalian ya. Jawabannya itu tergantung dari diri kalian. Yang pertama tadi itu tadi Bapak jelaskan, pahami gaya belajarmu, pahami dulu maunya itu apakah pemahaman kalian itu dengan visual, dengan melihat ataupun dengan mendengar atau dikombin. Dikombin artinya dikombin di sini langsung secara antara visual dengan pendengar itu jadikan satu lalu dipraktekkan. Nah, gitu nah. Terus rencanakan apa yang kamu lakukan. Ya, misalnya nih hari Senin nanti ataupun Selasa, Rabu atau Kamis dan Jumat itu ada materi pembelajaran. Jadi sebelumnya itu rencanakan dulu apa sih yang akan kamu lakukan. Misalnya ada tugas ya yang harus dikerjakan selesai pada besok lusa ataupun besoknya, itu kerjakan dulu, selesaikan dulu, jangan ditunda-tunda ya. Itu maksudnya merencanakan, karena kalau misalnya kalian menunda-nunda sebuah pekerjaan nanti akan merugikan kalian sendiri ya. Apalagi yang kebanyakan tugas yang kalian rasakan ini banyak ya, bukan hanya satu mata pelajaran aja, mungkin beberapa mata pelajaran yang lain juga pasti guru tersebut akan memberikan tugas. Nah, di situ kalian harus bisa merencanakan ya, membagi belajar ya, ini waktu untuk ibadah ya, ini untuk bersama orang tua kalian. Nah, harus kalian planningkan, kalian rencanakan. Jadi kalau sudah semuanya sudah bisa direncanakan, Bapak yakin apapun yang kalian lakukan itu bisa terkendali, bisa terlaksana semua.
Yang ketiga, jika ada yang ingin dikonsultasikan, jangan mengajukan hubungi guru BK untuk dikonsultasikan. Jadi di sini jangan beranggapan ya bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah ataupun tempat siswa bermasalah. Jangan ada pemikiran seperti itu. Atau misalnya waktu kalian di bangku SMP, kebiasaan guru BK selalu menganggap kalau ada masalah ya ke BK. Jangan. Justru BK adalah orang tua kedua kalian. Ya. Jadi guru BK adalah sahabat kalian. Jadi dihilangkan asumsi pemikiran bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah. Dan kalaupun ada masalah kalian, apalagi mengenai pembelajaran ataupun mengenai kalian dalam hal sikap ataupun masa remaja kalian, silakan dikonsultasikan, silakan dibicarakan. Karena kita sebagai guru BK itu punya asas yaitu kerahasiaan. Artinya kerahasiaan itu apapun permasalahan kalian cukup sampai di sini. Artinya tidak ada guru BK itu akan bercerita ke lain, ya, atau mempublikasikan permasalahan kalian ke orang lain, tidak akan. Walaupun kami punya laporan tertulis, tapi kita punya ada yang semacam kode rahasia. Jadi nama-nama kalian itu kita rahasiakan, ya. Misalnya dapat itu bapak kode A1, atau misalnya pertama itu B2 C3, nah seperti itu. Jadi semua tidak orang lain tidak akan paham. Yang paham itu adalah bapak sendiri, ya. Sekali lagi, jika ada yang ingin dikonsultasikan, silakan ruangan backup buka untuk kalian bisa berkonsultasikan ke bapak guru bimbing kalian sampai nanti kalian dinyatakan lulus dari SMK Negeri 5 Banjarmasin. Ya. Pertanyaannya, apakah karakteristik 3 gaya belajar ada pada diri kalian? Lagi yang menjawab itu adalah kalian sendiri. Gimana caranya? Nanti setelah ini akan Bapak kasih link pertanyaan mengenai gaya belajar seperti apa yang kalian alami. Apakah itu gaya belajar visual, apakah itu kinestetik ataupun auditory. Apapun jawabannya, itulah yang kalian rasakan. Pak, misalnya nih, saya ada pertanyaan Pak. Saat ini saya kan visual, tapi kok kenapa Pak di materi yang lain pelajar saya itu auditory, atau misalnya saya suka praktek. Nah, jawabannya setiap gaya belajar itu berbeda-beda. Jadi misalnya saat ini kalian visual, nanti misalnya auditory, nanti misalnya kinestetik, itu kalian yang menentukan. Ya, yang jelas kuncinya adalah apapun gaya belajar kalian, itu adalah pemahaman kalian nanti saat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Tujuannya itu ya, tujuannya itu. Jadi tujuannya itu sekali lagi, gaya belajar itu nanti akan menentukan pemahaman kalian dalam materi yang diberikan oleh guru. Ya, seperti itu. Atau apakah gaya belajar kalian gabungan dari 2 atau semua jenis gaya belajar? Nah, itu tadi. Ya. Jadi bisa dikombin nih dari visual maupun auditory, bisa digabungkan di satu. Ya. Jadi tidak monoton, tidak hanya itu aja. Yang pastinya jika kalian paham gaya belajarmu, maka belajarmu itu tidak akan terkendala. Itu pasti ya. Kebanyakan siswa yang bermasalah dalam pembelajaran itu, dia tidak memahami nih gaya belajarnya seperti apa. Dia taunya yang penting turun sekolah atau ikut pembelajaran daring, tapi dia tidak memahami strategi supaya pembelajaran itu bisa dipahami seperti apa. Tapi padahal dia secara prakteknya dia mengalami. Misalnya tadi seperti teman kalian,
suka belajar secara mendengarkan musik, Pak. Nah, itu pada sudah termasuk tipe gaya belajar loh. Ya, jadi bukan berarti yang kalian rasakan itu bukan termasuk tipe gaya belajar, tapi itu adalah termasuk tipe gaya belajar kamu. Dan kamu dengan mendengarkan musik seperti itu, justru kamu bisa memahami pembelajaran. Ya, memahami pembelajaran. Atau juga misalnya tadi dengan praktek secara langsung nih, itu juga termasuk tipe gaya belajar. Ya, atau juga secara visual nih, melihat. Jadi dia melihat saja, tapi dia paham. Nah, itu adalah termasuk gaya belajar. Ya, jadi ini pemaparan dari Bapak. Ya, sekali lagi untuk itu gaya belajar, apapun yang kalian alami, yang kalian rasakan mengenai tipe gaya belajar yang sudah Bapak paparkan tadi, itu adalah pemahaman bagaimana kalian nanti menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Ya, kelihatannya pada pada bingung, pada berdiam deh. Kita ice breaking lagi ya. Kita ice breaking lagi. Nanti ini akan Bapak beri pertanyaan untuk bisa kalian jawab. Ya, kita buka. Ya, ini ice breakingnya ya, nak, supaya kalian tidak jenuh, tidak bingung, ya, supaya pembelajaran kita dapat bisa kalian pahami. Ya, jawablah dengan cepat dan tepat. Yang pertama, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan dijawab. Ya, silakan mic-nya dihidupkan. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan. Cina, Pak. Cina. Ada lagi yang, ayo, ada lagi yang bisa memberikan opini? Google. Google. Italia, Pak, Italia. Ya, jawabannya Thailand. Negara yang memiliki 2 wanita itu Ita dan Lia, ya. Negara mana yang bosnya wanita saja? Cina, Pak. Cina. Yang lain, jawab ini. Bosnia. Spanyol. Siapa? Bosnia. Iya benar, Bosnia ya. Bosnia. Google tuh, tahu di Google. Ada tujuan tuh. Google. Selanjutnya, hitungan ya. Hitungan. Kalau dihemat ya, fokus. 1 sama dengan 4. 2 sama 4. 3 sama dengan 4. Berapa 7? Ayo silakan jawab. Fokus. Tambah 7 sama dengan 5. 7 sama dengan 4, Pak. 7 sama dengan 4. Ada lagi yang lain? 7 sama dengan 6. 6. Ya, 7 sama dengan 5 ya. Karena huruf 7 itu ada 5 huruf. Bisa digabung. Fokus. Hewan apa yang ragu? Plankton. Ya, plankton. Ada lagi yang lain? Semut. Intinya. Semut. Ada lagi yang lain? Yang ragu-ragu, hewan yang ragu-ragu apa? Kanguru, Pak. Kanguru. Ya, jawabannya adalah serangga. Serangga ya, anjir. Aduh. Fokus. Parah.
Anda menemukan bangkai kucing dan tikus. Jika Anda menemukan bangkai kucing dan tikus, maka mana yang akan Anda tutup duluan? Keduanya. Hidung. Ada yang lain? Hidung. Keduanya. Bau. Ada bau. Hidung. Jadi kalian fokus ya. Bau. Jadi kalian sudah fokus. Kita kembali lagi ke materi ya. Artinya sudah fokus ya breakingnya ya. Sudah fokus ya breakingnya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami dari kelompok melakukan awal dalam penyampaian awal kami tadi, yaitu kami senang kita belajar langsung praktek agar kita belajar kinestetik, dan itu kesimpulan dari kelompok 1. Oh ya, jadi kelompok 1 sudah memberikan kesimpulannya ya, bahwa yang dijabarkan pertama tadi itu yang tadi disampaikan, apabila belajar langsung praktek itu adalah termasuk gaya belajar kinestetik ya dari kelompok 1. Selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok 2 siapa? Lembah. Silakan siapa? Ismat ya. Ismat. Silakan saudara Ismat. Jadi paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan bahwa dalam penyampaian awal kami tadi, yaitu kami senang apabila membacanya, sering kami tandai pakai tablo dan kami garis. Jadi mudah saat kami mencari kata yang penting. Itu adalah termasuk tipe gaya belajar visual, dan itu adalah kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih. Oh iya, terima kasih saudara Ismat untuk memaparkan kesimpulan dari kelompok 2 ya. Artinya kalian sudah memahami nih bahwa membaca yang sering menggunakan stabilo ataupun pewarna itu adalah termasuk tipe belajar secara visual. Selanjutnya dari kelompok 3 bisa mewakili untuk menyampaikan kesimpulannya. Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami dari kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa dalam penyampaian awal kami dari tadi, yaitu setuju yang belajar sambil mendengarkan lagu di headset, jadi rasa enjoy pakai adalah termasuk tipe gaya auditory, dan itu kesimpulan kami dari kelompok 3. Ya, saudara Dapa ya. Terima kasih perwakilan dari kelompok 3 sudah bisa menyimpulkan bahwa yang kalian rasakan melalui apa yang kalian sampaikan tadi melalui handset itu adalah termasuk tipe belajar auditory. Jadi dari pemaparan kalian per kelompok tadi sudah paham ya, sudah memahami ya penjelasan Bapak, terus kalian sudah menyimpulkan masing-masing mengenai tipe gaya belajar seperti apa yang kalian rasakan, yang kalian alami ya saat pemahaman dari guru pembelajaran yang disampaikan saat pembelajaran secara daring. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak sampaikan lagi ya di minggu berikutnya. Sekali lagi untuk LKPD lembar kerja pekerja. Tolong Rafi dimatikan tuh suaranya. Muhammad Rafi ya. Nah ya. Jadi untuk LKPD lembar kerja peserta didik nanti akan Bapak share di grup WhatsApp. Ya silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang nanti itu akan menentukan tipe gaya belajar seperti apa yang kamu rasakan. Ya.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Semua paham ya? Atau yang lainnya? Atau di luar dari materi ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya? Tidak ada? Bapak tatap muka kapan, Mbak? Untuk tatap muka belum ada instruksi yang jelas ya, karena kemarin yang kemarin itu baru kita melaksanakan vaksinasi secara besar. Artinya siswa SMK 5 itu melaksanakan vaksinasi ya, bekerja sama dengan Polda Kalimantan Selatan. Kepingin dari sekolah sih cepat ya, karena untuk PPKM di tempat kita itu sudah menurun, yang awalnya 4 sekarang sudah 2. Tapi pesan Bapak tetap kalian harus jaga protokol kesehatan, jaga jarak, ya, gunakan masker saat kalian bepergian, jangan mengabaikan protokol kesehatan, karena itu akan memutus rantai COVID-19. Ya, jadi jangan lalai ya. Jadi karena mentang-mentang kita sudah turun levelnya lalu memindahkan protokol kesehatan. Mengenai tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, Bapak minta tolong selesaikan tugas tersebut ya. Jadi jangan sampai tugas yang diberikan guru mata pelajaran tidak kalian kerjakan. Terus mengenai absensi, Bapak akan selalu berkoordinasi dengan wali kelas kalian untuk terus memantau kehadiran kalian secara daring. Jadi jangan menyepelekan pembelajaran secara daring, karena itu juga menentukan nilai kalian tuntas atau tidak. Karena evaluasi dari guru mata pelajaran yang di link absen itu akan terkoneksi dengan wali kelas dan juga Bapak. Ya, sekali lagi Bapak menghimbau kepada kalian, ini sudah di mau akhir semester, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran silahkan dikerjakan. Terus kehadiran absensi juga tolong diisi, jangan mengabaikan. Kalau misalnya kalian mendapatkan masalah dalam pengisian absensi ataupun tugas, silahkan kalian konfirmasi dengan guru mata pelajaran tersebut. Jangan dibiarkan, karena itu akan merugikan kalian sendiri. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan untuk menutup dengan berdoa. Siapa? Ismat, silakan Ismat. Ismat, berdoanya. Nah, sudah selesai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih saudari-saudari yang sekali lagi salam akhiri mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Kalian jaga kesehatan, tugas sekolah cepatnya dikerjakan dan juga ingatkan tolong perhatikan. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naklah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.